bintang tamu spesial teman gue sendiri karena hari ini mau bahas perihal dunia pesantren. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, tanpa cacicu. Ini dia teman gue. Kenalin namanya siapa? Nama gue juga teman Saputra. Oke. Juga Herman Syaputra. Kebetulan ini satu sekolah sama gue. Nah, yuk, gue penasaran nih yuk. Karena sesuai dengan tema pembahasan, gue pengen coba ngulik-ngulik nih dunia pesantren. Tapi sebelumnya gue pengen tahu dulu sosok lu sendiri, bagaimana asal muasal lu bisa masuk pesantren, bahkan gue pengen tahu sih pesantren lu itu di mana yuk. Coba bisa kalian ceritain. Ya, asal muasal kenapa gue bisa mondok itu berawal dari gue pas kelas 4 SD. Nah, kebetulan tuh abang gue SMP dia mondok. Nah, gue kayak ngeliat abang gue tuh mondoknya seru tuh ya. Nah, yaudah tuh setiap ada kayak penyembuhan abang gue ikut mulu sama bokap nyokap gue ke Bogor. Nah, di situ tuh gue kayak seru tuh ngeliatnya ya, ini tuh ngaji sholatnya apa sampai gue mau balik ke rumah tuh ya. Terus mungkin dari situ pemikiran bokap nyokap gue mungkin nanti SMP mungkin aja kali ya, soalnya bokap gue juga kebetulan pas SMA tuh juga mondok gitu. Oke, berarti asal muasalnya itu karena dari latar belakang keluarga bokap. Iya, jadi turun-menurun gitu ya, harus yang laki harus mondok. Nah, tadi kan lu udah ngasih tahu nih, nah, kenapa kok lu bisa sampai pengen sih, gara-gara apa? Kok lu bisa pengen masuk pesantren gitu? Ya, gue tuh kayak pengen ngerasain gitu, namanya itu di pondok. Gue kayak pengen nyoba ngerasain hidup mandiri gitu di pondok. Katanya kan di pondok itu pada mandiri semua, bisa ini gitu. Jadi gue mau mulai pas gue SMP tuh mau mondok gitu, mau coba hal yang baru dulu gue coba. Nah, sesuai dengan topik, gue pengen tahu cerita semasa pondok pesantren. Mulai dari lu awal masuk sampai mungkin kelas 2 atau kelas 3, gue pengen tahu lo itu di pesantren gimana sih? Coba bisa ceritain. Kebetulan gue tuh mondok sampai kelas 3 SMP doang. Jadinya ya cuma 3 tahun dong sih gue dari awal masuk. Itu tuh gue lulus SD kan zaman Covid ya. Kayak zaman-zaman kayak kemana-mana tuh susah, harus tes atau apa sebagainya. Jadi sebelum gue ini tuh gue dikasih 2 pilihan, kayak gue survei itu gue 2 pondok. Ada yang di Sukabumi sama yang di dekat perbatasan di daerah Cigombong. Nah, pertama tuh gue ngeliat pondok-pondok yang pertama yang gue datangi itu Sukabumi. Gue ngeliat kayak pondok itu ya bagus sih, cuman rute jalannya tuh ya susah sih buat gue lewatin gitu ya, sampai masuk hutan suka sesat gue. Nah, lalu pas yang keduanya gue ngeliat kayak bagus nih ya, pondoknya modern terus gede. Itu tuh walaupun dia turun cuma ya masih enak sih. Jadinya aku dikasih pilihan mau masuk yang mana, jadinya gue pilih pilihan kedua. Tadi juga udah ngasih tahu tentang lokasi pondoknya ya. Iya. Nah, gue pengen tahu nih cerita lu di awal masuk pondok, ada nggak sih kayak kenangan-kenangan tersendiri waktu di masuk pondok? Cerita awal lah. Awal masuk gua disuruh tes dulu ya sebelum ini, kayak sebelum gua masuk ke dunia pondok ada tes dulu yang ini kayak suruh tes MTK bahasa Indonesia itu pelajaran, lalu sama suruh ini gua disuruh di tes antigen sama antigen antibody sama swab. Nah itu kan zaman Covid kan masih susah buat kemana, harus dites dulu lah, takutnya Covid gitu. Jadinya begitu, jadi susah gua ini enak juga ya, gak enak gua di hidung gua dicolok mulu jadi gak enak. Ada tes mata nggak? Nggak ada. Ada ya? Tes mata? Nggak ada sih. Gue pas masih itu masih belum min. Nah, gue masalahnya minyak, masalahnya matanya nggak melek dari Mata gue begini emang gak ada turunan. Oke, tadi lu udah ngasih tahu kan. Nah, gue tuh pengen tahu juga yuk, namanya juga lu pesantren kan, sekolah Islam ya? Iya. Kan sih orang-orang kira lu bukan orang Islam. Jujur ada jujur. Gue tuh awal masuk awal ya. Gue tuh awal masuk dikira kelas 1 SMA sama yang sahabatan sama gue. Ya. Gue pas awal masuk kan gue masuknya tuh telat dikit ya, sama jadwal masuk yang sebenarnya ya. Seminggu kemudian gue baru masuk lah. Yang ada udah masuk kayak apa, misalnya tanggal 1 udah masuk, gue baru seminggu kemudian. Nah pas gue masuk tuh ya gue kayak feelnya kayak gitu ya. Itu pas posisinya daripada tidur siang. Nah gue ya awal gue datang jadi sambut ya, jadi kayak tiba-tiba pada kenalan ini itu ditanya kelas berapa. Pas gue bilang kelas 1 SMP pada kaget, pikirannya tuh kelas 1 SMA. Badan lu tinggi banget kayak gitu, aja gitu udah turunan. Jadi pada kaget cuma ngeliat awal badan gue, badan sih tinggi gue. Itu juga masih apa ya, pas masih awal masuk gue sampai yang disalin sama yang sama gue, dikiranya gue suka SMA. Seru sih awal masuk tuh ya, kayak tidur siang ini tuh bangun tidur, tapi masih kegiatan masih kayak ini ya nggak terlalu bebas karena masih nggak Covid. Jadi awal susah. Ya wajar sih, tadi kenapa gue nanya itu, bahkan pas ketika awal gue masuk SMA aja, gue tuh ketika ngeliat tuh, buset ini ada orang Cina masuk SMA Islam, ada ini nih, bingung nih, assalamualaikum atau gimana nih, dan gue aja ya, gue nih awal masuk tuh dikira mualaf. Dikira mualaf? Iya, kan gue bilang gue tuh Islam dari kecil. Iya, gue tidak mualaf, gue orang-orang kono. Muka gue muka orang Islam. Bayangkan Cina. Nah,
Tadi kan dulu udah ceritain tuh awal mula pas atau pertama kali masuk dunia pondok. Dan dunia pondok kan kita pastikan ada pembelajaran atau materinya. Gue pengen tahu nih, mungkin teman-teman juga yang belum ngerti dunia pondok pengen tahu apa sih apa pelajaran yang dipelajari semasa di pondok sana gitu. Coba juga gue pengen tanya sama lu, belajar apa aja sih pondok itu? Awal-awal tuh karena kita masuk kelas 1 kan gue baru tahu tuh kalau di pondok itu emang benar-benar fokus sama dua hal, adab sama bahasa. Nah, yang paling tinggi itu bahasa gitu, kayak yang dipentingin, walaupun ada penting tinggi juga gitu. Cuman ya poin pentingnya tuh bahasa sih. Jadi gue tuh di setiap minggu pagi nih ya, gue kan bangun tidur sekitar jam 4-an buat sholat subuh. Setelah sholat subuh, gue ini baca wirid kayak gitu, baca-bacaan. Nah, selesai gue wiridan tuh ada yang namanya itu sebenarnya gue lupa, intinya itu kita nggak dikasih kosakata bahasa Arab dan Inggris gitu. Jadi setiap paginya, jadi kayak stop itu, jadi tiap hari benar tiap hari tuh bangun selesai sholat ini itu dikasih kosakata. Berarti keseharian itu pakai bahasa itu? Tergantung, ada minggu Arab atau minggu Inggris, jadi setiap minggu sekali itu ganti-ganti. Seminggu Arab, seminggu Inggris, ya, Indonesia ya? Indonesia nggak boleh. Nggak boleh. Kayak ngomong Indonesia terus pelan. Jadi nggak boleh ngomong bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, kayak bahasa daerah nggak boleh, kecuali bahasa luar gitu, kayak ya, bahasa Melayu nggak boleh, paling bahasa Indonesia. Jadi kayak bahasa asing di kita. Berarti lu bisa bahasa Arab dikit-dikit? Ya bisa, cuman nggak bahasanya gue. Gimana lu juga? Enggak, bahasa awal hari pak. Kayak kan ya? Ya, Alhamdulillah. Itu juga udah ngasih tau juga bahwa kalau misalnya di pesantrennya itu ada beberapa pembelajaran ya, beberapa pembelajaran dan aktivitas seperti biasa baru umumnya santri, dan ada khususnya itu seminggu bahasa apa? Bahasa Arab dan Inggris. Seminggu bahasa Arab dan seminggu bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman juga gimana sih dunia pondok? Nah ini salah satunya, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Walaupun ada beberapa pondok yang mungkin rapi bahasa Arab nyampur ya. Iya, ada yang pun kadang ada yang kayak pada fokus ke bahasa Sunda kadang. Ya. Dan nah di dunia kalau pondok itu fokusnya apa sih? Kalau di pondok sih ada dua pilihan, ada pasti tahu masuk. Pertama kita mau masuk tahfiz atau mau masuk kayak boarding school pada umumnya. Maksudnya kayak boarding school pada umumnya gitu, kayak kita belajar kayak sekolah di luar. Bedanya tuh kita punya asrama sendiri, aturan sendiri gitu. Kalau tahfiz kita nanti dipisahin tuh tempatnya tuh. Nah, kalau boarding school kita belajar itu ada pelajaran kitab sama pelajaran umum. Oh iya, berarti lo ngambil apa? Gue ngambilnya boarding school sih. Ya, boarding school ya, oke. Jadi buat teman-teman juga yang pengen tahu dunia pesantren, kalian bisa nanya teman-teman kalian yang mungkin masuk pesantren kan. Banyak nih, rata-rata orang pesantren baru lulus biasanya ditanya apa yuk? Sama warga sekitar apa sama orang-orang yang baru kenal? Yang misalnya gua lulus pondok itu di luar gimana? Ya biasanya sih ya ditanya ilmunya gitu lah. Berapa juz hafalnya ya? Gitu lah, gua kadang pas awal lulus tuh gua harus pusing ditanya gitu terus gua. Iya, udah berapa juz? Udah mau ditanya agak nggak apa-apa banget. Gua kan beda ngambil kan, bukan tahfiz, kalau tahfiz mah ya bisa. Karena ada jurusannya ya. Nah, oke. Ada nggak sih hal mistis atau horor di dalam dunia pesantren? Sebenarnya tuh banyak, ada banyak kabar, aus. Oh sih boleh, kita minum dulu ya hadirin ya. Nah, jadi gue jujur pernah ngalamin sekali orang teman itu, untung gue sekali ngalamin. Itu tuh pas baru awal masuk ke pondok, kan di pondok itu ada yang namanya konsep sebelum tidur itu ngaji bareng. Nah, pas itu tuh gue lagi wudhu ya, buat ngambil wudhu lah, buat baca Quran ini itu. Nah kebetulan tuh di kamarku pas kelas 1 dia gini, kayak pokoknya dia tuh nanjak. Nah pokoknya di tanjakan ini tuh nanti kan ada sekamar, pokoknya kamar mandi. Kamar mandinya tuh dia tangannya tuh lurus plong gitu, bisa